Shalom dan selamat pagi anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Aku selalu berharap kalian sehat dan tetap semangat. Kita sedang memasuki pelajaran yang keempat, arti bertobat. Dan hari ini merupakan pembahasan yang kedua. Adapun materi ini ya kita bahas selama 3 kali pertemuan. Silakan kalian simak video pembelajaran ini. Setelah itu kerjakan tugas kedua hari ini. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita bersatu dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemeliharaan-Mu, sehingga kami boleh menjalani hari-hari hidup kami dengan penuh rasa syukur. Kami berterima kasih karena masih bisa bersekolah dan belajar walaupun melalui daring. Saat ini saya dan teman-teman akan mulai pelajaran keempat tentang arti bertobat. Tolong kami Tuhan agar dapat mengerti dan memahami pelajaran hari ini, serta dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami hari per hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita nyanyikan lagu Ajaib Benar Anugerah. Bacaan Alkitab terambil dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 dan pasal 19 ayat 10.
Pelajaran keempat ini menekankan tentang pentingnya pertobatan. Sekarang kalian simak video berikut ya tentang perumpamaan anak yang hilang. Yesus berkata lagi, Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah pembahasan pelajaran keempat. Selanjutnya kalian bisa membaca dan mempelajari kembali materi yang sudah dibagikan. Pada pelajaran keempat ini ada 4 kesimpulan yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama, bertobat berarti menyesali perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai kehendak Tuhan, mengakui perbuatan atau tindakan yang menyedihkan hati Tuhan. Bertobat juga dapat diartikan berjanji tidak melakukan dosa lagi dan mengubah sikap hidup sesuai kehendak Tuhan. Dengan kata lain,
Pertobatan adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku atau berbalik kepada Tuhan. Kesimpulan kedua, setiap orang berdosa harus bertobat sebagai tanggapan atas anugerah keselamatan dari Allah yang disediakan bagi setiap manusia. Yang ketiga, Bapa dalam perumpamaan anak yang hilang menggambarkan Allah Bapa yang selalu mengasihi dan mengampuni manusia yang mau bertobat. Kesimpulan yang keempat, si bungsu menggambarkan orang berdosa yang mau bertobat. Sedangkan si sulung menggambarkan orang munafik yang tidak suka melihat orang lain bertobat. Dengan kata lain, si sulung adalah orang beragama secara lahiriah, namun ia tidak taat dan hidupnya jauh dari Tuhan. Sekarang tugas yang kedua hari ini adalah halaman 7 dan 8. Silakan kalian lihat materinya. Untuk tugas ketiga, kalian kerjakan pada tanggal 15 Oktober 2020, yaitu pada halaman 9 bagian C dan D. Sebelum kita masuk dalam doa, mari kita menyanyikan lagu Bertobatlah. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Melalui pelajaran ini kami selalu diingatkan betapa sering kami melakukan perbuatan dosa. Kami mengakui dan menyesali semua perbuatan yang menyedihkan hatimu. Kami sungguh menyesal. Oleh karena itu, ampunilah kami dan tolonglah agar kami mampu hidup menyenangkan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Salam sehat, tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Dan Yesus memberkati. Dadah.